Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Imam di channel Lei Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi impuls dan momentum pada subbab pengenalan momentum dan impuls. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Lei Guru Les dengan cara menekan tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar untuk impuls dan momentum dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa itu momentum dan apa itu impuls, di sini kakak akan sedikit mereview mengenai sifat inersia dari benda. Nah, dahulu teman-teman telah mempelajari nih apa itu inersia atau mengenai sifat inersia dari benda itu pada bahasan hukum Newton, tepatnya pada hukum pertama Newton. Di hukum 1 Newton itu disebutkan bahwa setiap objek memiliki sifat atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Artinya, jika objek tersebut sedang diam, maka objek tersebut cenderung untuk tetap diam. Sedangkan, jika objek ini sedang bergerak, maka objek ini akan cenderung untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, inilah yang disebut dengan sifat inersia dari benda. Yang bagian bawah ini, yang kakak kotakin, ini adalah sifat inersia benda saat bergerak. Artinya ketika dia sedang bergerak, maunya bergerak aja gitu. Nah, ini inersia benda dalam bergerak, kita sebut sebagai momentum. Jadi momentum itu dimiliki oleh objek yang sedang bergerak. Nah, pertanyaannya, untuk suatu benda yang sedang bergerak, seberapa besar sih inersianya atau seberapa besar sih momentumnya? Dapatkah kita mengukur momentumnya? Jawabannya adalah sama dengan seberapa sukar sih benda itu untuk dihentikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ilustrasi berikut. Di sini terdapat dua objek. Satu bola baseball yang berwarna kuning ini, satunya bola basket yang berwarna orange. Keduanya akan dijatuhkan pada ketinggian yang sama, sehingga keduanya akan memiliki kecepatan yang sama kira-kira pada saat menyentuh tangan orang ini. Nah, pertanyaannya, bola manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Bola basket atau bola baseball? Tentu saja, benda yang masanya lebih besar akan lebih sulit untuk dihentikan dibanding dengan benda yang masanya lebih kecil. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar juga momentumnya. Nah, ilustrasi berikutnya adalah ketika seseorang akan melemparkan, misalkan dia akan melemparkan peluru kepada temannya. Peluru pertama dilemparkan dengan kecepatan yang rendah sehingga temannya bisa menangkapnya dengan mudah di sini. Nah, kemudian jika peluru itu sekarang kita masukkan ke dalam sebuah pistol dan ditembakkan ke temannya, apakah temannya masih sanggup untuk menghentikan laju peluru yang ditembakkan keluar dari pistol tersebut? Jawabannya tentu tidak bisa, kan? Sehingga benda dengan kecepatan yang lebih besar lebih susah untuk dihentikan. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, semakin besar juga momentumnya. Nah, kita rangkum nih. Jadi, momentum ini bergantung pada massa dan kecepatan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam persamaan momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Dalam notasi, kita bisa tuliskan momentum itu diwakili dengan notasi P, massa oleh M, dan kecepatan dituliskan dengan huruf V. P sama dengan M dikali V. Momentum itu adalah besaran vektor. Sehingga kita bisa menuliskan momentum dengan notasi vektor. Vektor P sama dengan massa dikali vektor kecepatan. Nah, karena besaran momentum itu selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, arah dari vektor P
sama dengan arah dari vektor kecepatannya. Oke, di sini sekarang kita akan tinjau mengenai satuannya. Satuan dari massa dalam SI, satuan SI untuk massa adalah kilogram. Sementara satuan SI untuk kecepatan adalah meter per second. Sehingga satuan SI untuk momentum adalah satuan SI untuk M dikali satuan SI untuk kecepatan. Sehingga satuannya adalah kilogram meter per second. Nah, itu momentum. Oke, next ya. Berikutnya, besaran yang kedua adalah impuls. Impuls masih berkaitan dengan momentum. Sehingga di sini kita masih berkenaan dengan benda yang bergerak. Misalkan, terdapat sebuah mobil yang sedang bergerak konstan. Hingga pada waktu tertentu, pada titik tertentu, sang supir berniat nih untuk berhenti. Sehingga ia pun mengerem mobil tersebut, namun mobil tidak serta-merta dia berhenti di titik ini. Nah, pengereman dalam fisika berarti pemberian gaya pada mobil. Kemudian, dalam selang waktu tertentu, mobil berhenti di sini, pada titik ini. Nah, pengereman di sini. Jadi, pada saat pemberian gaya, terdapat selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya berhenti. Nah, dari ilustrasi tersebut kita mengetahui bahwa untuk menghentikan suatu objek yang sedang bergerak diperlukan gaya yang bekerja pada objek dalam durasi waktu tertentu. Gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu itu kita sebut sebagai impuls. Nah, secara matematis, kita bisa tuliskan persamaannya, impuls itu adalah gaya dikali selang waktu, karena impuls merupakan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Dalam notasi, kita tuliskan I sama dengan F dikali delta T. Kemudian, seperti momentum, impuls juga merupakan besaran vektor, sehingga kita bisa tuliskan notasinya dalam vektor I sama dengan vektor F dikali delta T. Bagaimana dengan satuannya? Satuan SI untuk F adalah Newton. Atau kalau kita urai, ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Sama dengan satuan dari massa, ini satuan dari percepatan, karena gaya adalah massa dikali percepatan. Oke? Kemudian yang kedua, satuan SI untuk delta T adalah second. Sehingga satuan dalam SI untuk impuls adalah satuan F dikali satuan delta T. Newton second. Kalau kita urai, ini sama dengan kilogram meter per second kuadrat dikali second. Ini kalau kita kalikan, second dibagi second kuadrat. Sehingga satuan SI untuk impuls adalah kilogram meter per second. Teman-teman ingat satuan dari siapakah kilogram meter per second selain impuls? Ini adalah satuan untuk momentum. Momentum dan impuls memiliki satuan yang sama. Dalam fisika, jika terdapat dua besaran memiliki satuan yang sama, maka kedua besaran tersebut dikatakan setara. Jadi, impuls dan momentum itu adalah dua besaran yang setara. Oke, next. Nah, karena impuls merupakan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, gaya yang diberikan pada objek sehingga menghasilkan impuls ini disebutnya adalah gaya impulsif. Di sini kakak kasih contoh dua gambar. Gambar yang pertama menunjukkan gambar karateka yang sedang memukul bilah-bilah kayu sehingga kayunya bisa patah. Di sini karateka memberikan gaya kontak pada kayu, gaya F, yang bekerja dalam selang waktu yang singkat.
sehingga kayu bisa terbelah. Kemudian di sini, seorang pemain bola menendang bola. Dia pun memberikan gaya pada bolanya yang bekerja dalam selang waktu yang singkat pula kan? Oke. Di sini pada dua gambar ini terdapat persamaan, yaitu gaya yang dikerjakan pada benda berlangsung dalam durasi yang singkat. Selain itu, pada gaya impulsif ini berbeda halnya dengan gaya-gaya yang kita pelajari di hukum Newton yang nilainya bisa konstan, seperti hanya gaya tegang tali yang cuma 3 Newton, gaya berat yang hanya 50 Newton. Gaya impulsif itu besarnya berubah. Kalau kita gambarkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, gaya impulsif itu hanya bekerja dalam selang waktu ketika dia kontak. Selang waktu ini dari T, misalkan di sini ya, T 2 second sampai T katakanlah ini 4 second gitu. Jadi ketika T 2 second, gaya impulsif baru mulai muncul nih kecil gitu. Ketika 3 second misalkan ya, gaya impulsif dia nilainya maksimal di sini. Misalkan katakanlah ini 20 Newton gitu. Kemudian pada detik keempat sudah hilang lagi. Jadi selang waktu kontaknya adalah dari 2 sampai 4 hanya 2 second dan mencapai maksimum ketika detik ketiga. Nah, demikianlah kelakuan dari gaya impulsif. Gitu, teman-teman. Namun, kalau kita perhatikan persamaan untuk impuls, I sama dengan F dikali delta T. Berapakah nilai F? Apakah F-nya 20 Newton untuk kasus ini ya? Ataukah F-nya 0? Ataukah F-nya di sini nih yang nilainya beragam ini? Atau berapa F-nya? Jadi, dalam perhitungan impuls, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, impuls dihitung berdasarkan gaya rata-rata. Jadi, F di sini adalah gaya kontak rata-rata dikali delta T, begitu. Jika di soal diberikan gaya rata-rata kontak gitu, maka digunakan persamaan yang pertama ini. Yang kedua, jika dalam soal ditampilkan grafik F terhadap T seperti ini, maka impuls bisa dihitung dengan cara menghitung luas bawah kurva atau luas bawah grafiknya. Jadi bentuk ini, bentuk yang bentuk bel terbalik ini. Nah, kalau kalian bisa menghitung luasnya, luas daerah yang diarsir ini, maka itulah besar impulsnya. Kemudian yang ketiga, jika F-nya dinyatakan dalam persamaan yang fungsi waktu, misalkan 2T kuadrat minus 5T gitu, atau F-nya sama dengan 4T, nah ada T, ada T, ada T-nya gitu. Dalam bentuk persamaan fungsi waktu, maka impuls dapat dihitung dengan metode integral. Ini namanya integral. F dt. Mungkin teknik integral masih kurang familiar ya di telinga teman-teman. Oke, nanti kakak akan contohkan untuk kasus yang harus menggunakan teknik integral tersebut. Nah, jadi terdapat di sini 3 cara untuk menghitung impuls ya. Oke. Next. Ke contoh persoalan. Oke, nomor 1. Ini soal mengenai momentum. Di sini dikatakan bahwa ada sebuah bola yang masanya 100 gram. Massa 100 gram. Nah, kita langsung saja konversi ke satuan SI-nya. 0,1 kg. Bergerak ke utara dengan kecepatan 10 meter per second. Ke utara. Momentum bola tersebut adalah P sama dengan persamaannya M dikali dengan V. Masanya ada, kecepatannya juga ada, 0,1 dikali 10. 0,1 kali 10, 1 kg meter
per second. Nah, pada opsi ini dinyatakan selain besar juga ada arah. Arah dari momentum sama dengan arah dari kecepatannya. Jika kecepatannya ke utara, maka arah momentumnya pun ke utara. Jadi 1 km meter per second ke utara. Jawabannya adalah D. Udah ya untuk soal nomor 1 ini? Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2 ini, sebuah benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Nah, diketahui ada energi kinetik nih. Ini masih berkaitan dengan benda bergerak karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. EK-nya 16 Joule. Jika benda tersebut bermassa 2 kg, massa bendanya 2 kg, maka berapakah besar momentum benda tersebut? Ditanyakan momentumnya. Teman-teman masih ingat persamaan untuk menghitung EK? EK sama dengan setengah M V kuadrat. Sementara momentum adalah P sama dengan M dikali V. M di sini ada. V yang tidak ada ya, adanya EK. Maka dari itu kita bisa cari dulu V-nya dari sini. EK-nya 16 sama dengan setengah dikali 2 dikali V kuadrat. Setengah dikali 2, kita ini saling membagi, hasilnya 1. Jadi 16 adalah V kuadrat. Sehingga V adalah akar dari 16. Yang tidak lain adalah 4 meter per second. Nah, kemudian kita bisa lanjut nih untuk menghitung momentumnya. P sama dengan massanya 2 kg. Di sini kita sudah tahu nih kecepatannya adalah 4. Sehingga momentumnya adalah 2 dikali 4, 8 kg meter per second. Teman-teman. Oke, next berikutnya. Soal nomor 3. Di sini diceritakan terdapat sebuah bola tenis yang massanya M. Nah, tidak dengan angka ya di sini. Soalnya menggunakan huruf-huruf yang diketahuinya. Massanya M dilemparkan dengan kecepatan V dalam arah tegak lurus dinding. Jadi kalau teman-teman gambarkan, ini bola tenisnya, massanya M, dia bergerak dengan kecepatan V. Misalkan arahnya ke sini ya, ke arah dinding. Nah, ini dindingnya, tegak lurus nih sama dinding. Sampai di dinding, kemudian bola tenis tersebut memantul dengan kelajuan 0,5 V. Memantul berarti ke arah sini ya, pada arah yang berlawanan dengan arah semula. Ke sini dengan kecepatan 0,5 V. Masanya tetap M. Perubahan momentum bola tenis tersebut ditanyakan adalah perubahan. Perubahan itu dinotasikan dengan huruf delta. Momentum P, delta P. Gitu. Catatan, ambil tanda positif untuk arah kecepatan awal. Nah, misalkan kecepatan awal kita arahnya ke kanan, maka dia tandanya positif. Sehingga jika ada kecepatan yang arahnya ke kiri seperti yang ini, maka dia bertanda negatif. Oke, perubahan momentum. Perubahan momentum sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhir adalah massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikali kecepatan awal. Massanya M, kecepatan akhirnya minus 0,5 V, minus M dikali V, minus 0,5 MV, minus MV, minus 1,5 MV. Nah, jadi perubahan momentumnya adalah minus 1,5 MV. Jawabannya adalah E. Next, soal nomor 4. Sekarang sudah beralih ke soal tentang impuls. Di nomor 4 ini diceritakan ada seorang pemukul pada permainan kasti memukul bola dengan gaya yang besarnya ditampilkan pada grafik di bawah ini. Ini grafik F terhadap T. Berapakah besar impuls pada bola selama selang waktu 0,02 detik?
Nah, ditanyakan impuls dan diketahui grafik F terhadap T-nya. Maka impuls dihitung dengan menghitung luas daerah bawah kurva. Di sini, di bawah kurvanya atau di bawah grafiknya, selama selang waktu 0,02 detik, jadi dari sini bentuk kurvanya adalah kurva segitiga. Sehingga luas yang dihitung adalah luas segitiga. Teman-teman tahu luas segitiga? Sudah teman-teman pelajari di SMP waktu itu. Yaitu setengah dikali alas. Mana alas? Alasnya ini. Dikali tinggi. Mana tingginya? Tingginya yang ini. Ini tinggi. Oke. Jadi setengah. Nah, kalau tuliskan sini ya. I sama dengan setengah. A-nya berapa? Ini A. 0,02 dikali tingginya 500. Nah, ada dua buah 0 di depan dan 0 di belakang. 2 dikali setengah. Ini 1 nilainya. 1 dikali 5. I sama dengan 5 Newton second. Atau teman-teman bisa juga menuliskannya 5 kg meter per second. Ini sama saja. Oke. Yang berikutnya, nomor 5. Pada sebuah benda bekerja gaya dengan persamaan F sama dengan 10T Newton. Di sini diberikan gaya fungsi waktu, ada T-nya. Jika gaya tersebut bekerja dalam selang waktu 2 detik, maka berapakah besar impuls yang dikerjakan pada benda tersebut? Impuls jika diketahui gaya fungsi waktu, dihitungnya dengan menggunakan teknik integral. Dituliskan integral F dt. Integral ini nulisnya seperti S ya, tapi bentuknya seperti ini. Integral F-nya adalah 10T dt. Nah, ini kata teknik matematikanya, kata teknik integral, jika ada integral suatu konstanta, konstantanya misalkan A ya, konstanta itu angka, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya angka, berapapun ya, dikali T sebuah variabel yang memiliki pangkat N. T pangkat N itu seperti misalkan 2T kuadrat, 3T pangkat 4, atau T pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Diintegralkan terhadap dt, jadi integral AT pangkat N dt, ini hasilnya adalah A dibagi dengan pangkat ditambah 1, T sekarang pangkatnya bertambah 1 juga, gitu, N tambah 1. Jadi yang ini 10T, kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah 10 dibagi berapa pangkat di atas T ini? Ini 1 jika tidak ditulis. Jadi 1 ditambah 1, T pangkatnya 1 ditambah 1. 10 dibagi 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 ini 2. Sehingga 10 dibagi 2 adalah 5. T-nya pangkatnya 2. Ini impulsnya. Nah, apakah impulsnya berakhir dengan persamaan fungsi T juga? Seperti ini 5T kuadrat? Tidak. Kita masukkan batasnya, teman-teman. Batasnya itu adalah selang waktunya. Di sini selang waktunya dikatakan selama 2 second. Sehingga kita tuliskan ini batas bawahnya dari detik ke-0 sampai detik ke-2. Nah, ini caranya adalah substitusikan batas atas ke persamaan ini dikurangin dengan batas bawah. Jadi 5, T-nya kita ganti. Nah, dengan batas atas 5T kuadrat, 5 kali 2 kuadrat, dikurangi 5 dikali 0 kuadrat. 5 dikali 2 kuadrat, 4. 4 dikali 5, 20. Ini 0 ya. Jadi hasilnya adalah 20 Newton second. Atau boleh juga seperti yang tadi 20 kilogram meter per second. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini.
Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.